Kalau dulu ada penyanyi cilik menyanyikan, libur telah tiba, libur telah tiba. Maka Lili bersenandung nyaring di kamar mandi sejak subuh tadi dengan, Senin telah tiba, Senin telah tiba, hore. Hore, hore. Siapkan tas dan sepatumu, la. Woi, Fals tahu, teriak Tiar sembari menggedor pintu kamar mandi. Biarin, Senin telah tiba, Senin telah tiba, hore. Hore, hore, balas Lili tak peduli. Sahabatnya itu akhirnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Sejak pulang dari Singapura, kelakuan temannya itu makin sulit dipahami. Tiar sebenarnya bingung. Kenapa mendadak ponsel menjadi barang keramat untuk Lili? Saat malam minggu mereka sedang nonton drama Korea. Tiba-tiba Lili melompat. Apaan? Tanya Tiar kaget. HP gue mana? Tanya Lili bingung sambil sibuk meraba sofa. Melempar bantal sofa dan menyepak Tiar agar berdiri. Mulut Tiar monyong, menunjuk ke arah kamar. Di kamar lo kali. Lalu Lili berlari tunggang langgang ke kamar seperti dikejar setan. Di dalam kamar, Tiar mendengarnya berteriak, "Ah, di sini rupanya kamu ya?" Tak sampai 5 menit, Lili sudah duduk lagi di samping Tiar. Tapi, hai, suara tawa cekikikan membuat Tiar menoleh. Lili sedang menatap ponselnya tertawa-tawa. Saat merasakan tatapan tajam Tiar, Lili mengubah posisi duduk membelakanginya. Setelah Tiar asyik menonton televisi lagi, suara cekikikan terdengar lagi, makin nyaring. Hai, otomatis mata Tiar melotot. Sayangnya yang dipelototi justru tak peduli. Menghadap arah lain tapi terus tertawa menatap layar ponsel dan jempol-jempolnya mengetik bergantian. Penasaran, Tiar mengintip isi chat Lili dan ia tercengang. My lovely bos galak, emang kenapa selama ini gak punya pacar? Gak boleh sama emak dan ayah. Kalau bapak kenapa gak punya pacar? My lovely bos galak, soalnya kamu belum dibolehin pacaran. Asteris. Oh, asteris. Gombal, cetus Tiar tanpa sadar. Lili terkesiap, buru-buru menyembunyikan ponselnya. Apaan sih lo, sana? Dan setelah itu Lili berlari ke kamar. Berkurung di dalam sambil sesekali terdengar suara kikik gelinya. Maka di hari pertama ia bekerja setelah perjalanan ke Singapura, adalah hari yang amat ditunggu-tunggu Lili. Mendadak ia menyukai hari Senin. Karena Senin adalah alasannya bertemu sang pujaan hati. Tapi semua kebahagiaannya mendadak lenyap seketika. Saat itu ia tengah duduk menikmati sarapan bersama Tiar. Ada nasi goreng buatan Tiar tersaji di depannya. Sambil menunggu nasi goreng panas itu sedikit menghangat, gadis mungil itu mengambil ponsel. Karena Lili sibuk dengan ponselnya terus, Tiar jadi iseng. Ia mencari remote televisi. Gara-gara berita sialan itu, kabar gembira terbaru datang dari grup bisnis keluarga Al-Farizi. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa bulan belakangan ini Pramono Aji sering terlihat berduaan dengan artis Natasha Almira dalam berbagai acara resmi.
Rumor mengenai kedekatan hubungan keduanya tampak semakin nyata. Karena baru-baru ini Pramono Aji tertangkap basah sedang bersama seorang gadis menghabiskan waktu di Singapura. Petik 2. Sebuah foto terlihat di layar televisi, memperlihatkan seorang gadis dengan wajah tertutup topi, sedang digandeng oleh Aji begitu santai. Terlihat jelas kalau mereka baru selesai berbelanja. Itu Lili. Lah itu kan elu ya Li, tukas Tiar dari depan TV. Lili juga berdiri, bingung. Tiar mengenal baju hitam itu, juga sandal yang dikenakan Lili. Hanya Lili yang bisa percaya diri memakai sandal rumahan seperti itu. Tapi bukan itu yang membuat Lili kesal. Kilasan foto masa lalu Aji mulai bermunculan di TV, menayangkan dirinya yang sedang bergandengan dengan seorang artis. Mereka muncul dalam berbagai acara, dengan gaya berbeda, dengan penampilan berbeda, tapi sama-sama tampak mesra. Belum lagi berita yang semakin membuat kuping Lili memerah. Petik 2. Banyak yang menunggu kabar bahagia dari keduanya. Natasha Almira yang selama ini bungkam juga mulai buka suara. Petik 2. Lalu layar TV berganti menampilkan wajah seorang gadis cantik yang tengah diwawancara. Ia tertawa kecil, tampak malu-malu. Ya begitulah. Tunggu aja kabar baiknya ya, ujarnya genit. Apa maksudnya kabar baik? Jadi rumor itu benar, tapi itu foto Lili? Itu foto Lili dan Aji saat berada dalam mall. Tiba-tiba saat keluar dari toko, Aji membelikannya topi dan menutupi wajahnya. Lili tak tahu apa yang terjadi, hanya mengikuti keinginan Aji. Yang pasti gadis di foto itu adalah dirinya. Bukan Natasha atau siapapun gadis yang mengakui itu fotonya. Itu Lili. Iya, gue juga tahu itu elu Li. Tapi jangan marah, coba kamu minta penjelasan sama bos lo dulu. Mungkin saja. Petik 2. Gue pergi dulu. Yar, pamit Lili tanpa menunggu kata-kata Tiar selesai. Tangan Tiar terangkat, hendak mencegah tapi gadis itu sudah membanting pintu. Terburu-buru, Tiar melirik piring sarapan milik Lili di atas meja makan. Nasi goreng buatannya masih utuh. Lili baru duduk saat ia menyetel TV tadi. Baru satu suap, keluhan kecil keluar dari bibir Tiar. Sebelum ia menghela nafas, ia harus bersiap-siap. Semoga tak terjadi apa-apa. Lili gadis yang otaknya berpikir lambat, tapi tindakannya sangat cepat. Emosinya gampang meledak dan ia tak pernah peduli konsekuensinya. Itu sebabnya Tiar memilih menolak peluang pekerjaan selama Bang Jaya bekerja di luar kota, daripada membiarkan sahabatnya itu sendirian, terutama saat emosinya sedang tak karuan seperti sekarang. Seperti biasa, Tiar mulai masuk ke kamarnya dan berganti pakaian, siap menyusul gadis itu ke kantornya. Kunci mobil, dompet dan semua yang penting sudah ia siapkan. Tanpa diketahui Lili, inilah tugas Tiar selama ini. Ia bukan hanya sahabat Lili, ia yang menjaganya. Hanya Bang Jaya, emak dan ayah yang tahu.
Tiar mungkin tidak tahu kalau gedung GE punya keajaiban yang tak dimiliki oleh gedung-gedung lain. Gedung ini bisa menurunkan emosi Lily. Setelah lagi-lagi tersesat, hingga ke pintu darurat, balik lagi memutar dan barulah Lily menemukan pintu lift. Itu setelah seluruh emosinya yang berkembang penuh selama dalam perjalanan terkuras abis karena ia kebingungan mencari lift.